Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Diana Marliah dari program studi ekonomi syariah kelas 5A ingin menjelaskan mengenai regulasi fintech syariah, fintech atau finansial teknologi yang merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan fintech berusaha untuk menghadirkan inovasi dalam berbagai aspek industri keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, pembayaran, dan pinjaman. Fintech mencakup berbagai model bisnis, termasuk aplikasi perbankan digital, platform pinjaman online, layanan pembayaran digital, pedasihat investasi berbasis algoritma. Tujuan utama dari fintech adalah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman penggunaan dalam transaksi keuangan. Fintech syariah adalah bagian dari industri finansial teknologi yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan berbasis syariah. Prinsip dasar dari fintech syariah adalah memastikan bahwa semua aktivitas dan produk keuangan yang disediakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti peer-to-peer lending syariah, platform investasi syariah, digital syariah, dan asuransi syariah. Tujuan dari fintech syariah yaitu memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, transparansi, dan keadilan. Regulasi fintech syariah di Indonesia yang menjadi pengawas terhadap fintech syariah biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan dan otoritas yang bertanggung jawab di negara yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Industri fintech syariah berkembang sebagai respon terhadap permintaan konsumen yang mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama Islam. Dari sisi regulasi, ekonomi syariah nasional telah didukung oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dan lembaga. Yang pertama, yaitu ada aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang kedua, yaitu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Keempat, yaitu Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 5, yaitu ada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOM sebagai lembaga otoritas sertifikasi halal. Yang keenam ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga ini berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, norma standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Di Indonesia, regulasi untuk industri fintech syariah diatur oleh beberapa lembaga, termasuk OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk fintech. Mereka telah mengeluarkan regulasi khusus untuk fintech syariah yang mencakup persyaratan modal, minimum keamanan data, dan perlindungan konsumen. Yang kedua ada Bapepti bagi fintech yang berfokus pada transaksi berjangka komoditi syariah. Regulasinya diawasi oleh Bapepti. Mereka menetapkan pedoman teknis dan persyaratan operasional untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan industri. Yang ketiga yaitu ada Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01 2016. Regulasi ini mencakup ketentuan umum tentang peer-to-peer lending yang juga mencakup fintech syariah. Termasuk dalam regulasi ini adalah persyaratan pendaftaran manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Selanjutnya itu ada Peraturan OJK Nomor 12 POJK 02 2018. Regulasi ini mengatur tentang penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk di dalamnya fintech syariah. Penting untuk diingat bahwa regulasi ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan pengawasan. Oleh karena itu, para pelaku industri fintech syariah di Indonesia disarankan untuk selalu memantau perkembangan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Selanjutnya yaitu ada Fintech Sandbox. Regulasi sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggaraan. Fintech Sandbox adalah lingkungan uji coba yang disediakan oleh regulator atau otoritas keuangan untuk memungkinkan perusahaan fintech mengembangkan, menguji, dan meluncurkan inovasi keuangan baru tanpa harus langsung tunduk pada semua regulasi yang berlaku. Lingkungan ini memberikan ruang bagi eksperimen dan pengujian konsumen tanpa risiko besar yang biasanya terkait dengan peluncuran produk atau layanan keuangan. Dalam Fintech Sandbox, perusahaan dapat beroperasi dalam batas tertentu dan diawasi oleh otoritas yang mengelolanya. Ini memberikan kesempatan bagi regulator untuk memahami dampak potensi inovasi tersebut pada pasar keuangan dan konsumen sebelum mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat. Fintech Sandbox biasanya melibatkan kerjasama antara regulator, perusahaan fintech, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya itu untuk memberikan lingkungan yang mendukung inovasi sambil tetap menjaga keamanan dan kepentingan konsumen. OJK menyelenggarakan regulator sandbox dengan tujuan untuk memastikan IKD memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu bersifat inovatif dan berorientasi ke depan. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, inklusi dan literasi keuangan. Yang keempat, bermanfaat dan dapat digunakan secara luas. Yang kelima, diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada. Yang keenam, menggunakan pendekatan kolaboratif
Selanjutnya itu memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. Mekanisme dari kerja regulator sandbox yaitu penyelenggaraan regulator sandbox dilakukan dengan mekanisme yang pertama yaitu penetapan penyelenggaraan sebagai prototype. Penetapan prototype sebagai objek regulator sandbox ditetapkan berdasarkan kesepakatan forum panel. Yang kedua, evaluasi dan eksperimen. Penetapan penyelenggaraan untuk uji coba dalam regulator sandbox. Yang pertama yaitu penyelenggaraan akan dilakukan uji coba dalam regulator sandbox harus memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu tercatat sebagai IKD di otoritas jasa keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di otoritas jasa keuangan. Yang kedua, merupakan model bisnis yang baru. Yang ketiga, memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas. Yang keempat, terdaftar di asosiasi penyelenggaraan. Yang kelima, kriteria lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan antara lain terkait pemenuhan prinsip perlindungan konsumen dan proses bisnis yang mendukung literasi dan inklusi keuangan. Adalah 3 regulasi payment menurut Dewan Dancen tahun 2015. Vintage payment dapat didefinisikan sebagai perangkat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat mobile termasuk handset nirkabel, personal digital assistant atau PDA, perangkat frekuensi radio, dan perangkat berbasis komunikasi. Vintage payment atau M-payment merupakan suatu proses di mana dua pihak melakukan pertukaran nilai keuangan atau financial value menggunakan mobile device sebagai imbalan untuk barang dan jasa. Vintage payment yaitu transaksi pembayaran dengan menggunakan ponsel untuk melaksanakan dan mengkonfirmasi pembayaran serta dapat dilakukan di berbagai lokasi. Payment clearing dan settlement ini adalah vintage yang memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri perbankan maupun dilakukan Bank Indonesia. Seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS, Sistem Clearing Nasional BI, hingga BI Securities Settlement System. Contohnya, Kartuku, Doku, Ipaimu, Dana, OVO. Regulasi vintage payment mengacu pada peraturan yang mengatur perusahaan vintage yang berfokus pada layanan pembayaran. Regulasi ini ditetapkan untuk memastikan keamanan dan stabilitas perlindungan konsumen dalam ekosistem pembayaran elektronik. Yang keempat, ada regulasi vintage P2P financing. Regulasi vintage peer-to-peer atau P2P financing mengacu pada peraturan yang mengatur perusahaan vintage yang menyediakan layanan pinjaman peer-to-peer. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam transaksi pinjaman secara elektronik, melibatkan peminjaman dan pemberi pinjaman tanpa perantara tradisional. Beberapa elemen regulasi vintage P2P financing melibatkan 1. Pendaftaran dan izin operasional. Persyaratan untuk pendaftaran dan mendapatkan izin operasional dari otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia. Kedua, persyaratan modal. Pemberlakuan batas minimum modal yang harus dimiliki oleh perusahaan vintage P2P financing untuk memastikan keberlanjutan operasional dan keamanan. Yang ketiga, ada perlindungan konsumen. Standar kebijakan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak konsumen termasuk transparansi biaya, informasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa. 4. Manajemen risiko dan pengawasan internal. Perusahaan vintage P2P financing diharuskan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan pengawasan internal yang memadai. 5. Kewajiban pelaporan. Melibatkan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan operasional secara teratur kepada otoritas pengawas. Yang keenam, ada ketentuan keuangan Islam jika berlaku. Jika perusahaan vintage P2P financing beroperasi dalam lingkungan keuangan syariah, harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang kelima, regulasi vintage crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pembiayaan yang mengumpulkan uang dengan meminta investasi individu kecil atau kontribusi dari sejumlah besar orang. Ini adalah cara populer untuk mengumpulkan dana untuk berbagai tujuan seni, kemanusiaan, atau sosial. Model crowdfunding berbasis donasi atau berbasis hadiah seperti GoFundMe atau Kickstarter tidak memberikan keuntungan finansial. Semua platform crowdfunding berbasis ekuitas yang mengumpulkan modal untuk startup dan perusahaan besar dirancang untuk memberikan keuntungan finansial kepada investor. Crowdfunding yang terregulasi juga merupakan platform crowdfunding berbasis ekuitas dan memberikan keuntungan finansial kepada investor. Namun perbedaannya adalah Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang mengaturnya. 6. Invoice financing merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Factoring nomor menyatakan bahwa pembiayaan anjak piutang factoring adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan baik diserta talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga. Ketujuh, ada syirka muhasmah.
Menurut Rafiq Yunus, Al-Misri, syirkah musamah merupakan pengembangan konsep syirkah amwal. Syirkah musamah tidak dihitung berdasarkan jumlah subjek hukum seperti dalam konsep syirkah yang berlaku umum, tetapi yang diperhitungkan adalah jumlah penyertaan modal yang dinyatakan dalam saham karena para pemegang saham bisa jadi tidak saling mengenal. Dengan demikian, syirkah musamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Syirkah musamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang sangat besar. Modal syarik tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama atau masuknya pemegang saham baru dengan cara membeli. Sekian, terima kasih.